Hanya di Project. Hanya di Project. Selamat sore. Sambil menunggu berbuka puasa, kiranya kita bisa mendapat sesuatu pada sore ini. Hanya di Project. Banyak orang ingin mempelajari ilmu sukses, tetapi sekaligus abai dengan ilmu bisnis. Padahal melalui ilmu bisnislah kesuksesan itu bisa dibangun. Tentu saja ilmu bisnis yang terinternalisasi dan kontekstual ketika dilakukannya. Sore ini saya akan men-sharingkan tentang 3 daya entrepreneurship. Kiranya ini bisa menjadi ilmu yang baik bagi kita semua. Sebelum saya men-sharingkan tentang 3 daya entrepreneurship, saya hendak menyampaikan bahwa pelaku usaha di Indonesia ada 60 jutaan. Tetapi berdasarkan angka itu baru 3,1% saja yang layak disebut sebagai entrepreneur. Kita masih butuh banyak entrepreneur, teman-teman. Berbicara definisi entrepreneurship itu cukup beragam. Peter Drucker sendiri mengatakan entrepreneurship itu adalah tentang inovasi. Walaupun yang jadi pertanyaannya, inovasi yang seperti apa? Tentu bukan inovasi yang nyeni. Inovasi yang dimaksud adalah inovasi yang memiliki daya komersialitas. Inovasi yang menghasilkan efisiensi, efektivitas. Selain tentang inovasi, entrepreneurship juga para ahli banyak mengatakan itu adalah tentang keberpeluangan, opportunity. Baik opportunity seeking, kita dengan sengaja mencari peluang, maupun opportunity capturing. Dengan cakap kita melihat peluang yang hadir. Tetapi saya sendiri suka dengan definisi entrepreneurship yang digambarkan oleh Prof. Rian Nugroho. Prof. Rian, guru saya itu mengatakan entrepreneurship adalah semangat kemandirian. Bahkan di konklusi pada bukunya, Prof. Rian mengatakan usaha nggak apa-apa kecil, yang penting sehat, berkesinambungan, kuat. Nah, berdasarkan definisi-definisi itu, saya sendiri menggambarkan entrepreneurship menjadi 3 hal, yaitu tentang daya cipta, daya manfaat, dan daya juang. Berbicara tentang daya cipta, itu berbicara tentang sebuah kreativitas ataupun inovasi. Kita sebagai pebisnis properti, teman-teman sebagai developer properti, ketika melihat sebuah daerah mungkin masih hamparan tanah kosong, jarak dengan infrastruktur terdekat, fasilitas terdekat mungkin agak berjarak, tetapi ketika kita melihat di perencanaan tata kota ada arah pengembangan daerah ke situ, maka kita bisa mengembangkan kreativitas di sana, yaitu dengan membuka lahan. Tentu pada tahap awal karena daerahnya belum terbentuk lingkungannya, mungkin akan menimbulkan berbagai tantangan, tetapi disitulah kreativitas dibutuhkan. Misalnya dengan berkoordinasi menciptakan komunitas opang, ojek pangkalan, sehingga dari terminal ke proyek teman-teman itu bisa tersambung dan juga berbagai kreativitas lain bisa dikembangkan. Lalu begitu teman-teman buka daerah itu menjadi sebuah proyek, muncul pesaing kanan kiri. Nah, ketika hadir persaingan, di sini inovasi sangat memiliki peran. Teman-teman bisa mengembangkan inovasi baik dari proyeknya itu sendiri, mungkin dipercantik, infrastruktur mulai dikembangkan, inovasi juga bisa dikembangkan melalui layanan, bisa juga dikembangkan melalui proses-proses yang ada, hubungan dengan keperbankan,
atau skema-skema yang bisa dikembangkan dari skema uang tanda jadi, uang down payment, cicilan bertahap, apapun itu yang bisa kita kembangkan sebagai daya inovasi. Entrepreneurship yang kedua adalah tentang daya manfaat. Sudahkah bisnis kita memang sengaja kita kembangkan sebagai sebuah daya manfaat bagi pelanggan kita, bagi kontraktor kita, bagi pemasok kita, bagi investor kita. Bisnis itu bukan hadir sekedar sebagai menciptakan produk lalu terjual doang. Tidak seperti itu, tetapi ada semangat kebermanfaatan bagi semua. Saya pernah mendengar sebuah cerita tentang developer properti, bagaimana dia berawal dari 10 unit, 20 unit, sekarang dia sudah memiliki, saya agak lupa, tapi kira-kira udah ratusan unit rumahnya. Dan saya diceritakan pengembangan proyek sebesar itu dilakukan dengan semangat silaturahim yang besar kepada pembeli dari proyek sebelumnya. Mohon maaf, kadang-kadang kita sebagai developer kan enggan bertemu dengan pembeli proyek rumah kita di proyek kita sebelumnya. Ya mungkin kita menyadari masih banyak kekurangan. Mungkin tamannya kurang cantik atau ada hal-hal yang belum kita maksimalkan. Tetapi ya developer yang diceritakan kawan saya ini justru dia berkembang hebat karena dia berhubungan kembali dengan pelanggannya. Melalui pelanggannya itu muncullah potensi lahan-lahan murah, muncullah potensi pembeli-pembeli lain, dan berdasarkan itu leveraging bisnis dia itu luar biasa. Si pebisnis ini aslinya bukan developer properti, dia hanyalah kalau nggak salah supplier kaca, kalau nggak salah seingat saya begitu. Tapi bayangkan, berdasarkan semangat silaturahim, berdasarkan semangat memuliakan pelanggan, dia berhasil mengembangkan bisnisnya dari supplier kaca menjadi developer yang berkembang, yang meleverage. Wow, sudahkah teman-teman memastikan memang bisnis kita hadir sebagai daya manfaat dan bukan sekedar menghadirkan produk doang? Yang ketiga, entrepreneurship bisa dikembangkan melalui daya juang. Ya, sebagai orang yang membangun ilmu, tentu daya juang itu tidak melulu soal otot. Tetapi dalam konteks ilmu, saya ingin men-sharing daya juang itu bisa dibangun dengan berbagai hal. Tetapi sore ini saya mengajak untuk melihat 4 hal. Pertama, daya juang bisa dikembangkan melalui leadership. Sudahkah kita menjadi leader buat karyawan kita, buat tim kita, dan bukan terjebak sebagai bos doang, bos yang stres lagi. Mari, kita tahu sebagai pebisnis problematika kita besar. Tetapi saya mau tantang teman-teman, bisnis kita hanya bisa membesar sesuai membesarnya kapasitas tim kita. Tetapi itu tadi, kita sudah nggak jadi pemimpin, kita sudah nggak menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi saudara bagi tim kita, sehingga tim kita bisa kita ajak siap untuk besar bersama-sama, susah bareng, senang bareng. Itu yang filosofi yang saya terapkan kemarin di perusahaan saya. Daya juang juga bisa dikembangkan oleh managerialship, ketertata kelolaan. Biasanya kalau kita sebagai pemain properti itu pasti isinya 3 tuh. Cari lahan-lahan, jualan, bayar bunga, bayar uang kepada orang yang meminjamkan kita uang. Kita lupa mengelola bisnis kita menjadi sebuah organisasi bisnis yang tertata kelola. Kita bisa lihatlah pebisnis dalam sektor lain bisa membangun ketertata kelolaan yang baik. Kita walaupun memiliki proyek, tetapi kita juga jangan sampai abai dengan ketertata kelolaan organisasi kita. Perjuangan ketiga bisa kita kembangkan melalui learning atau pembelajaran. Kemampuan kita mengelola rumah 3-5 unit itu tidak akan bisa kita gunakan ketika kita mengelola ukuran proyek kita seukuran 30-50 unit, apalagi 3-5 hektar. Akan selalu butuh pengetahuan baru, kepandaian baru, skill baru. Oleh sebab itu, senantiasa kembangkan pembelajaran. Daya juang keempat bisa dikembangkan oleh jejaring. Sudahkah kita sengaja masuk asosiasi, komunitas? Sudahkah kita dengan sengaja melihat investor kita sebagai jejaring kita? Ada semangat silaturahim di sana.
Sudahkah kita melihat hal-hal lainnya sebagai potensi pasar kita? Artinya kita bukan sekedar urusan transaksi jual beli, tapi kita membangun semangat berjejaring dengan semua pihak. Amin amin. Itu nanti bisa jadi sahabat kita, saudara kita, bahkan terkonversi bisa menjadi pembeli kita. Itu tentang entrepreneurship, tentang 3 daya entrepreneurship melalui daya cipta, daya manfaat, dan daya juang. Nah, entrepreneurship sendiri tidaklah melulu sekedar urusan bisnis semata. Para ahli mengatakan entrepreneurship itu sebenarnya juga tentang mindset keberpeluangan. Dalam konteks keberpeluangan ini, entrepreneurship menjadi relevan bagi semua pihak yang disebut dengan entrepreneurial. Mari teman-teman business owner, pemilik developer, kita ajak untuk karyawan kita susah bareng, senang bareng, agar dari diri mereka muncul sebuah semangat entrepreneurial, yaitu mereka punya kecintaan melakukan bisnis kita seperti bisnisnya sendiri. Mereka melakukan segala pekerjaannya dengan rasa cinta, dengan rasa sepenanggungan dengan bosnya, kita-kita semua ini. Teman-teman, semangat terus untuk melakukan entrepreneurship dalam bisnis kita dan kehidupan kita. Semangat belajar, salam sukses. Saya Pimpin Baktiar. Hanya di Project.